wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah kontrol program. Apakah yang disebut dengan kontrol program? Mari kita lihat kasus kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Contohnya adalah saat kita mau membeli lampu, maka lampu itu ada banyak pilihan, mulai dari bahannya atau jenis lampunya, lampu pijar, lampu neon, lampu LED misalnya, ada 3 macam. Mana yang kita pilih? Tentunya pilihan kita itu akan masuk ke LED bila ada syaratnya. Memilih itu pasti ada persyaratannya, karena ada 2 pilihan. Kalau nggak ada pilihan ya nggak perlu syarat, ya otomatis kita ambil, kita nggak memilih. Contoh nih, apakah dengan nilai tersebut mahasiswa itu lulus? Bila mahasiswa nilainya 75. Nah, kita ingin menentukan mahasiswa itu lulus atau tidak, itu tergantung daripada jumlah batas minimalnya atau passing grade. Kalau passing grade-nya itu adalah 60, maka jika nilainya 75 otomatis lulus, jika nilainya 50 tidak lulus. Itu contohnya ya, yaitu syarat. Syaratnya dikatakan lulus jika nilainya di atas 60. Kalau minimal 60 itu berarti 60-nya ikut. Nah, ekspresinya untuk persyaratan itu ada lebih kecil. Kalau di algoritmik lebih kecil, lebih besar, kurang sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, or, dan n. Nah ini lebih kecil, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, or, dan n. Ini kalau di dalam C++, ini di dalam algoritmik atau pseudocode, karena kita mata kuliahnya adalah algoritma dan pemrograman. Ini contoh, ekspresi relasional hanya mempunyai 2 alternatif, yaitu benar atau salah. Bila kondisi sesuai, ekspresi bernilai benar, bila tidak, ekspresi bernilai salah. Yaitu menentukan air sudah mendidih atau belum bila diketahui suhu air dapat diuji. Yaitu jika suhu itu kurang dari 100 derajat Celcius, maka kesimpulannya air belum mendidih. Nah, else itu bila tidak, bila ya itu apa, bila tidak apa. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, yaitu jika ya dan jika tidak. Nah, kalau misalnya ada 3 kemungkinan, maka jika tidaknya itu dijikain lagi. Nah, gitu ya caranya kalau memakai banyak pilihan tetapi memakai if else. Kemudian ada lagi nilai-nilai. Apa ini? Nilai ya. Jika nilai kurang dari 60, maka siswa tidak lulus, else siswa lulus. Else itu ini jika nilainya ini benar, maka mahasiswa lulus, jika tidak benar, siswa itu lulus. Jadi siswa lulus itu jika nilainya 75 ke, 80 ke, 90 ke, dan lain-lain. Nah, alternatif ganda atau ekspresi majemuk jika antara 0 sampai 4 dikatakan dini hari. Ya, ini ada dini hari, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ini pakai if else gini ya, yang saya bilang tadi. Dicek dulu, if antara 0 sampai 4 maka dini hari else itu berarti selebihnya, bukan ini, berarti ada 4 kemungkinan. Di if lagi 4 sampai 12. Jika ya, pagi hari. Else-nya ini ada 3 kemungkinan. Di if lagi 12 sampai 15. Jika ya, siang hari. Jika tidak, else lagi, masih ada 2 kemungkinan, yaitu 15 sampai 18. Jika ya, maka sore hari. Else, otomatis malam hari karena sudah tinggal 1 kemungkinan. Gitu ya. Jadi if else-nya banyak. If then else, kemudian if lagi, then else. Nah, ini kebetulan 3 pilihan. Nah, flowchart itu digambarkan sebagai berikut untuk kondisional.
yaitu if. Di sini ada if kondisi, ini true jika benar, else jika salahnya di sini. Jadi pilihannya itu ada di sini, mengerjakan ini yang atas, mengerjakan yang atas ini, atau mengerjakan yang bawah ini. Oke. Kemudian bila yang bawah tidak ngapa-ngapain, ya nggak ngapa-ngapain, ini dieksekusi. Jika true, jika else enggak, ya ini dieksekusi aja gitu ya. Nah, misalnya if haus maka minum, else ya nggak ngapa-ngapain, nggak minum, nah, gitu ya. Itu boleh jadi demikian. Kemudian bisa juga jika pilihannya itu integer, itu bisa pakai case 1, 2, 3, 4 macam-macam ya. Terus ini defaultnya pakai switch operasinya kemudian condition, yaitu di algoritmik case, nama, labelnya apa, namanya ini apa, kemudian aksinya apa, dan seterusnya. Else aksi. Kalau di C++ switch nama, case label 1 sama dengan titik 2 aksi, kemudian dia harus diikuti break. Kalau enggak dia luncur ke bawah terus ya, harus break supaya keluar dari switch ini, keluar dari sini. Ini kan switch ini mulai dari sini bikin dan end nya di sini. Kalau begitu break dia keluar. Jadi kalau ini nggak ada breaknya, maka aksi 2 juga dieksekusi. Kalau dua-duanya ini nggak ada, 1, 2, 3 dieksekusi semua nanti. Jika kasusnya level 1. Jika kasusnya itu nggak ada yang pas, maka default ini yang dieksekusi. Kemudian ada operator relasional. Ini tadi sudah ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian operator logik atau logika. Or itu bila benar, bila salah satu ada yang benar. Benar maka ada yang benar, salah satu, entah ini atau ini, malah dua-duanya, mantap. Kalau benar ini, oh salah satu yang kiri yang benar, ini yang kanan yang benar. Kalau dua-duanya salah. Kalau and itu harus dua-duanya benar baru nilainya benar, selebihnya salah. Benar salah, dan salah benar itu adalah salah semua. Itu adalah operator logika. Ini contoh. If A, if int A sama dengan 0. Baris pertama ini artinya apa? Bahwa diciptakan variabel bernama A yang bertipe integer, diinisialisasi dengan nilai 0. Ternyata dicek apakah A not, maka A itu kan 0, di not kan jadi 1 itu adalah benar. Maka jika ternyata nilainya benar, maka saat pernyataan benar, else pernyataan salah. Nah, ini adalah untuk menentukan dua bilangan terbesar daripada dua bilangan bulat. Ini untuk pakai algoritmik ya, pseudocode. Menentukan nilai terbesar dari dua bilangan bulat. Nah, cara menulisnya begini. Yang pertama ini adalah nama algoritmanya, kemudian tulis nama. Ini kata algoritma, kemudian nama. Algoritma tentang apa nih? Maksimum, atau menentukan nilai maksimum. Nah, ternyata sudah ada di bawahnya ini keterangannya, ya bolehlah menentukan nilai terbesar dari dua bilangan bulat. Deklarasinya itu ada A, B, atau ada yang menyebutnya itu disebut dengan kamus. A, B, kemudian integer. Ada yang disebutnya di sini menyebutnya sebagai program. Kalau di sini program, maka di sini kamus, di sini algoritma. Kalau di sini algoritma, maka di sini deklarasi, di sini deskripsi, gitu ya. Kemudian A, B itu integer, maka read AB, membaca A dan B dari keyboard. Jika A lebih besar pada B, maka bilangan A yang terbesar adalah A. Jika tidak, else, maka bilangan terbesar adalah B. Jadi gampang ya, hanya mengecek nilai kebenaran di dalam if saja. Ini kalau dibuat flowchartnya pakai Raptor, ini nanti ada video khusus cara pemakaian Raptor. Start, masukkan nilai A, kemudian get A, masukkan nilai B, get B, kemudian diuji apakah A itu lebih besar daripada B. Jika ya, yes, maka ini yang dieksekusi. Jika tidak, maka B yang dieksekusi. Selesai. Nah, gampang ya, cuman hanya kondisional saja.
Kemudian ada kalau dibuat dalam sebuah kelas, maka ada void anggota kelas yang namanya bandingkan, yaitu membandingkan anggota data A dan B. If A lebih besar pada A, maka bilangan besar adalah A. Bila lebih besar bila tidak, maka bilangan terbesarnya adalah B. Kemudian ini adalah fungsi operator inputnya yang di overload, yaitu in bilangan A dan in bilangan B. Bilangan pertama dan bilangan kedua sudah dimasukkan. Ini un in ini sudah di pertemuan berikutnya ya, di iStream. Kemudian ada fungsi utama, fungsi main, itu yang akan dieksekusi pertama kali, yaitu bilangan itu diciptakan dengan tipe bandingkan, atau diciptakan sebuah variabel learning bernama bilangan, tipenya adalah banding. Nah, bilangan ini kalau di karena banding ini adalah kelas, maka bilangan ini disebut dengan objek, ya, objek bilangan. Nah, begitu ini diciptakan, maka yang dieksekusi adalah fungsi apa? Betul. Yang dieksekusi adalah fungsi konstruktor. Mana konstruktornya? Ini, banding. Ternyata isinya kosong, nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, konstruktor dia tidak ngapa-ngapain. Maka inisialisasi memakai sein. Sein bilangan, maka bilangan A, bilangan B ini dimasukkan, kemudian bandingkan. Bandingkan tadi, jika A lebih besar dari B, maka yang dicetak adalah A, yang terbesar, yang selebihnya adalah B. Nah, tentukan bilangan terbesar antara 3 bilangan bulat pakai if tadi. Jadi if, kemudian else-nya di if lagi, jadi if-nya nested 2 kali. Coba ya, ini silahkan di pause, coba 15 menit, kemudian lanjutkan video ini. Karena jawabannya ada di sini. Jadi kalau Anda yang tidak nge-pause, ya jawabannya sudah ada di sini ya. Jadi ini bisa pakai seperti ini, boleh. Nggak pakai nested if ya. Boleh langsung begini, if X lebih besar pada Y, X lebih besar pada Z, bilangan terbesar adalah X, langsung begini boleh pakai N begini. Else if Y, nah ini tapi kan repot yang begini nih. Else-nya, if-nya itu 2 kali tapi nulisnya panjang amat begitu ya. Maka Anda buatlah if X lebih besar pada Y, gitu kan. Maka nggak bisa juga ya, sebentar. Jika X lebih besar daripada Y, maka apakah X itu lebih besar daripada Z? Ya belum tentu juga. Yang jelas kalau if X lebih besar daripada Y, maka bilangan terbesarnya itu nggak mungkin Y, tinggallah X dan Z saja. Maka if lagi X dan Z. If X lebih besar daripada Z, jika ya, maka besarnya adalah X, bila tidak adalah Z. Ya sudah gitu. Nah ini dia yang flowchartnya, yang ini adalah ini memakai Raptor ya, masukkan, kemudian di bandingkan nilainya, bila besar maka Y, bila tidak maka Z. Nah, kemudian ini adalah implementasinya dalam program C++, bandingkan, kemudian ada void bandingkan, if ini adalah konstruktornya tanpa parameter, membandingkannya ini pakai yang algoritma tadi. Ini adalah implementasinya, bilangan terbesar adalah X, bilangan terbesar adalah Y, selebihnya adalah Z. Ya benar ya, langsung begini. Kemudian algoritma membaca 3 buah bilangan. Ini algoritmanya nilai maksimum, ini deklarasinya X, Y, Z, kemudian deskripsi atau program, kamus, algoritma. Itu boleh juga. Dibaca X, Y, Z, max sama dengan X. Nah, ini dia max sama. If Y sama dengan lebih besar daripada max, then max-nya adalah Y. And if Z lebih besar daripada max, maka max-nya adalah Z. Right, bilangan terbesar adalah max. Jadi max-nya ini
membandingkan dengan semua tiga variabel tadi. Max-nya itu pertamanya adalah X, kemudian max-nya ini bandingkan dengan Y. Jika lebih besar pada Y, maka max-nya tetap. Jika Y-nya lebih besar, maka max-nya jadi Y. Kemudian bandingkan max-nya dengan Z. Jika lebih besar Z-nya, maka max-nya dirubah jadi Z. Jika lebih kecil Z-nya, maka max-nya tetap. Nah, cuma gitu aja ya, gampang. Kemudian ini dalam bahasa C, max-nya itu dibandingkan dengan Y. Jika lebih besar, maka max-nya diganti. Jika tidak, kan nggak ngapa-ngapain. Jika Z lebih besar dari max-nya, maka max-nya diganti dengan Z. Jika tidak, kan nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Ini adalah untuk fungsi bandingkannya. Sehingga kalau di sini bandingkan. Jadi kita lihat kalau di sini menjadi sangat panjang ya kalau jadi pemrograman dengan kelas. Intinya itu hanya di sini. Tetapi karena ada pernak-pernik begini, kemudian ada pernak-pernik begini, ditambah fungsi mainnya, jadi kelihatan panjang. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bisa dicari akar-akarnya dengan if. Nih, algoritmanya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat menghitung akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, itu adalah ABC integer itu adalah variabelnya, dis itu long integer, dis itu diskriminan ya maksudnya. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC diskriminal, X1 X2 nya adalah real. Karena nanti pembagian ini sehingga nilainya adalah pecahan. Kemudian membaca ABC, kemudian diskriminan diisi dengan B kuadrat min 4AC. Jika A sama dengan 0, maka bukan persamaan kuadrat. Kemudian dicek diskriminannya. Jika lebih besar daripada 0, maka X1 itu rumusnya adalah min B plus akar diskriminan dibagi 2A. X2 nya sama dengan min B dikurangi SGRT. Ini adalah rumusnya ya. Jika diskriminannya lebih besar daripada 0. Jika diskriminannya lebih besar daripada 0 itu artinya apa? Bahwa ini tanda ini sebenarnya sama dengan ya, ini salah ketik ini. Ini bukan kurung buka, ini sama dengan. Diskriminan itu artinya apa? Kalau lebih besar dari 0, dia menyentuh sumbu X di dua tempat. Berarti persamaan kuadrat begini, sumbu X-nya di sini ada di dua tempat begini. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia ujungnya itu pas menyentuh sumbu X. Jadi misalnya sumbu X di sini ujungnya itu pas menyentuh gini, sehingga X1 sama dengan X2. Ini X1 sama dengan min B per 2A, X1-nya sama dengan X2. X2-nya sama dengan X1. Ya, gitu ya. Nah, kalau dia tidak di sini, tidak pula menyentuh, cuma di atasnya, ya maka nggak ada akar-akarnya. Ya, jadi akar-akarnya adalah imajiner. Ini adalah flowchart-nya. Kemudian ini adalah dalam bahasa C++. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan ini konversi nilai ABC. Terima kasih.